Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang asuhan kebidanan tentang kehamilan. Sebelum materi pembelajaran ini kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Subriani. Baiklah, kita akan melanjutkan pada materi yaitu adaptasi fisiologi pada ibu hamil. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi kita akan membahas satu persatu, di mana kita akan bahas yaitu vulva dan vagina. Pada vulva dan vagina terjadi perubahan tampak pada vulva dan vagina akan berubah menjadi warna kebiruan yang disebut oleh Chadwick. Ini disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya kita ke cervix uteri, yaitu karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron, cervix akan melunak menyebabkan uterus akan menjadi antefleksi yang berlebihan. Ini disebut tanda Goodell. Kemudian perubahan selanjutnya yang terjadi pada uterus atau rahim yaitu dengan seiring bertambahnya usia kehamilan, uterus akan membesar. Hal ini akan menekan kandung kemih karena uterus itu masih berada di dalam rongga panggul, sehingga menyebabkan seorang wanita hamil itu akan mengalami frekuensi urinari atau keluhan sering berkemih, dan ini adalah salah satu keluhan yang sering dirasakan hampir pada semua ibu hamil. Kemudian seiring bertambahnya usia kehamilan, isthmus akan bertambah panjang pada cervix uteri. Ini disebut juga dengan tanda Hegar. Kemudian pada ovarium, karena peningkatan hormon daripada kehamilan itu sendiri yaitu hormon estrogen dan progesteron, terdapat corpus luteum graviditatum. Ini menyebabkan ovarium pada ovarium terdapat corpus luteum graviditatum. Ini juga disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada kehamilan. Kemudian kita tadi sudah membahas tentang sistem reproduksi. Sekarang kita melanjutkan materi pada perubahan fisiologi pada tractus urinarius atau sistem perkemihan. Pada bulan pertama kehamilan, vesika urinaria atau kandung kemih akan tertekan oleh uterus. Kemudian menyebabkan seorang wanita hamil itu akan mengeluh sering berkemih. Hal ini juga terjadi pada trimester 3 kehamilan, di mana penekanan pada kandung kemih itu disebabkan oleh penurunan bagian terendah oleh janin. Kemudian fungsi ginjal juga berubah karena adanya hormon kehamilan. Nah, pada saat hamil, ginjal akan bertambah besar dan panjang. Ini disebabkan oleh adenokortikotropik hormonal. Kemudian pada tractus digestivus atau sistem pencernaan, perubahan tidak enak pada lambung, di mana akan terjadi peningkatan arus balik dari asam lambung ke esofagus, menyebabkan produksi asam lambung menurun karena pengaruh hormon HCG atau disebut juga hormon chorionic gonadotropin. Ini akan menyebabkan saliva berlebihan, morning sickness atau pika atau disebut juga ngidam. Tonus otot tractus digestivus menurun, menyebabkan motilitas usus akan menurun. Hal ini menyebabkan makanan akan lebih lama di lambung, akan lebih lama di usus, dan kemungkinan akan menyebabkan susah buang air besar atau sembelit pada beberapa ibu hamil. Kemudian kita lanjut yaitu pada sistem muskuloskeletal atau otot rangka. Karena peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron pada saat kehamilan, terjadi perubahan peningkatan fleksibilitas dan mobilitas persendian, di mana sendi-sendi menjadi lunak. Ini terfokus juga terjadi pada sistem otot rangka pada panggul, di mana pada saat nanti akan proses persalinan,
sendi-sendi tersebut akan meregang untuk mempermudah proses kelahiran bayi. Kemudian perubahan drastis pada kurva tulang belakang yaitu menjadi satu ciri dari seorang ibu hamil, yaitu tulang belakang berbentuk lordose atau menyebabkan rasa sakit pada bagian belakang seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Kemudian pada integumen atau sistem kulit, peningkatan ketebalan kulit lemak subdermal, pertumbuhan rambut dan kuku, percepatan kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Jaringan elastis kulit mudah pecah, tanda regangan ini disebut juga striae gravidarum atau respon alergi kulit meningkat pada beberapa ibu hamil. Kemudian terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi pada alat-alat tertentu. Ini disebabkan oleh MSH atau melanopon stimulating hormone. Kadang terdapat deposit pigmen pada daerah pipi, dahi, hidung, leher, ketiak, dan areola mamae. Tapi hal ini kadang dikeluhkan oleh beberapa ibu hamil, dan bisa kita sebagai seorang bidan bisa memberikan penjelasan bahwa hiperpigmentasi pada daerah pipi, hidung, dahi, leher, ketiak, dan areola mamae itu akan berkurang dengan seiring setelah proses persalinan dan masa nifas itu selesai, dan akan kembali seperti warna semula. Kemudian pada daerah perut bisa juga kadang juga terjadi, yaitu linea alba yang garis-garis putih menjadi berubah menjadi warna hitam atau disebut juga linea gracia. Kemudian linea nigra atau garis pigmen antara simfisis pusat itu akan bertambah hiperpigmentasi, yaitu semakin berwarna kecoklatan. Kemudian pada mamae atau payudara, mamae akan bertambah besar dan tegang, papila mamae membesar, areola hiperpigmentasi. Rasa penuh dan geli sampai nyeri tajam kadang dirasakan oleh beberapa ibu hamil. Kemudian pembuluh darah melebar, ini karena peningkatan suplai darah membuat pembuluh darah berdilatasi. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah materi ini kita akan melihat tayangan film, yaitu tentang perawatan tentang selanjutnya kita membahas pada mamae, di mana mamae atau payudara ini juga mengalami perubahan fisiologi pada kehamilan. Ini berpengaruh ke depan, khususnya pada masa nifas, di mana seorang ibu akan menyusui. Jadi pada daerah mamae ini pada saat hamil, mamae akan membesar, tegang, papila mamae membesar, dan areola hiperpigmentasi atau berubah dari warna kecoklatan menjadi kehitaman. Kemudian mamae juga kita akan merasa rasa penuh, rasa geli sampai nyeri tajam pada beberapa ibu hamil. Pembuluh darah melebar, ini disebabkan karena peningkatan suplai darah membuat pembuluh darah berdilatasi. Nah, dengan adanya pembahasan materi tentang perubahan fisiologi pada ibu hamil, kita fokuskan kepada mamae, yaitu atau payudara. Pada sebelum materi ini berakhir, kita akan melanjutkan dengan penayangan film tentang perawatan payudara pada masa kehamilan. Hal ini akan membantu pasien supaya pada proses masa nifas dan seorang ibu tersebut akan menyusui bayinya tidak akan mengalami hambatan, dan produksi ASI itu semakin meningkat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mendemokan cara perawatan payudara pada masa hamil. Perawatan payudara pada masa hamil ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada puting susu ibu, sehingga hambatan-hambatan dalam proses menyusui nanti dapat segera diketahui dan ditangani secara dini. Yang kedua adalah untuk persiapan psikologis ibu agar siap pada waktu menyusui nantinya. Dalam melakukan perawatan payudara pada masa hamil ini,
perlu diperhatikan dua hal. Yang pertama adalah apakah ibu memiliki riwayat abortus sebelumnya, dan yang kedua adalah kondisi puting susu ibu. Apabila puting susu ibu menonjol tanpa ada riwayat abortus, maka perawatan payudara dapat dimulai pada kehamilan di atas 6 bulan. Apabila kondisi puting susu ibu menonjol, kemudian terdapat riwayat abortus sebelumnya, maka perawatan payudara dilakukan pada usia kehamilan 8 bulan. Yang ketiga, apabila puting susu ibu mendatar atau masuk ke dalam tanpa riwayat abortus, maka perawatan payudara dapat dimulai sejak kehamilan 3 bulan. Tetapi apabila ibu memiliki riwayat abortus dan kondisi puting susu ibu mendatar atau masuk ke dalam, maka perawatan payudara dapat dimulai pada usia kehamilan 6 bulan. Cara perawatan payudara akan kita demonstrasikan berikut ini. Yang pertama, kita persiapkan alat-alat yang kita perlukan dalam perawatan payudara pada masa hamil ini adalah ada 2 buah handuk, kemudian bra yang menopang payudara, baby oil, kapas, dan bengkok. Pertama-tama kita lakukan interaksi dengan pasien, sebagaimana kita melakukan interaksi sehari-hari dengan pasien. Selamat pagi Ibu, hari ini kita akan melakukan perawatan payudara pada ibu dengan tujuan untuk mengetahui adanya kelainan-kelainan pada puting susu ibu sehingga nanti dapat diketahui secara lebih dini dan dilakukan intervensi. Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada pasien. Kemudian yang kedua, untuk mempersiapkan psikologis ibu agar siap menyusui. Apakah ibu bersedia? Kita lakukan kontrak waktu dulu dengan pasien. Kalau pasien menyatakan bersedia, kita mulai lakukan. Baik Ibu, kita mulai lakukan. Yang pertama kita buka, kita tutup sketsel. Kita siapkan ruangan dalam kondisi tertutup untuk menjaga privasi pasien. Yang kedua, kita buka pakaian pasien seperlunya. Permisi Bu, kita buka pakaian pasien seperlunya. Kita tutup dulu supaya pakaian pasien juga tidak kotor. Bagian bawah juga bisa kita tutup dengan handuk. Pada umur kehamilan 3 bulan, yang pertama kita periksa puting susu ibu. Caranya dengan menekan pada pangkal puting susu. Kita tekan, apakah kedua puting susu ibu ini menonjol atau datar. Apabila puting susu ibu ini datar atau masuk ke dalam, kita lakukan teknik Hoffman untuk mengeluarkan puting susu. Caranya, kedua tangan pemeriksa kita basahi dengan baby oil, kemudian dengan jari telunjuk dan ibu jari kita melakukan pemijatan dengan teknik Hoffman. Caranya, kedua ibu jari berada di pangkal puting susu dan kita lakukan tarikan ke atas dan ke bawah. Kita lakukan ke samping kanan dan ke kiri. Kita lakukan masing-masing sebanyak 20 kali atau secukupnya. Kita lakukan pada kedua puting susu. Kita lakukan kira-kira 6 menit. Jika puting susu sudah keluar, ini berarti usaha kita nanti ibu sudah
dipersiapkan untuk menyusui dan kita bisa melakukan perawatan payudara selanjutnya. Kemudian pada usia kehamilan 6-8 bulan, yang pertama kedua telapak tangan pemeriksa sama, tadi kita basahi dengan baby oil. Kita basahi kedua tangan, kita basahi dengan baby oil. Kemudian kita ambil 2 kapas, kita basahi juga dengan baby oil. Ini kita gunakan untuk mengompres puting susu. Kita kompres kedua puting susu ibu selama kurang lebih 3-5 menit. Tujuan pengompresan ini adalah untuk melunakkan kotoran-kotoran yang berada di areola mame dan puting susu ibu sehingga mudah untuk dibersihkan dan tidak ada sumbatan pada puting susu ibu. Setelah kita selesai, kita bersihkan kedua puting susu ibu. Siap, Bu. Kita bersihkan. Jika kotor, kita buang ke dalam bengkok. Kemudian kita lakukan tarikan pada puting susu tadi, kemudian kita lakukan pemijatan. Tangan kita sudah kita basahi, kita lakukan pemijatan dari anak dalam keluar. Kemudian kita tahan, kita lepaskan. Nah, hal ini kita lakukan selama 20 kali. Jika sudah selesai, kita pijat pangkal puting susu untuk memastikan apakah puting susu masih bersumbat atau tidak. Sampai keluar, kalau sudah keluar 1 atau 2 tetes, berarti tidak ada sumbatan pada kedua puting susu itu. Setelah selesai, payudara boleh kita bersihkan. Kita bersihkan, kita pakaikan bra yang menopang payudara. Dan perlu diperhatikan jangan menggunakan bra yang ada kawatnya. Kita bisa gunakan pada ibu. Pakaian ibu kita kenakan kembali. Dan kita kontak kepada pasien, baik ibu perawatan payudara telah kita lakukan. Nanti ibu bisa melakukan di rumah 2 kali sehari, pagi dan sore hari sebelum mandi. Jika sudah selesai, kita ucapkan terima kasih pada pasien atas kerjasamanya. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Kemudian perawat membereskan alat-alat kembali. Nah, demikian tadi perawatan payudara pada masa hamil. Semoga demonstrasi kali ini memberikan manfaat untuk kita semua dan terutama untuk ibu hamil dalam persiapan proses menyusui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.